Assalamualaikum Sobat Mama, welcome back to our channel. Terima kasih sudah klik video ini. Dan kali ini Mama bakal menceritakan pengalaman baru Mama mengikuti canyoning dari awal sampai akhir. So jangan di skip videonya and happy watching. Perjalanan Mama ini dimulai dari meeting point, yaitu di stasiun Bogor. Karena salah satu meeting point sama panitianya itu memang di stasiun Bogor ya, atau bisa juga langsung di base camp. Nah untuk canyoning ini Mama ikut open trip dari Canyoning Bogor. Dan untuk canyoning ini tripnya itu ada dua pilihan harga. Jadi untuk yang ketemunya itu di stasiun Bogor atau langsung di base camp. Nah untuk fasilitasnya itu udah lengkap banget. Peralatan canyoningnya dari mereka dan kita juga dapat makan siang. Cuma ini karena ternyata pesertanya tuh banyak, jadi akhirnya kita tuh dari malam. Makanya kita nih nggak dapat sarapan karena harusnya sarapan itu masih makan sendiri-sendiri. Untuk base campnya itu ada di daerah Pamijahan, Kabupaten Bogor. Nah ini tuh lokasinya lebih atas dari Kopi Tubing ya. Dan setelah melalui perjalanan kurang lebih 1,5 jam ya, tadi dijemput sama panitia, akhirnya kita udah nyampe di base camp. Nanti untuk di bagian luarnya bakal Mama review besoknya aja karena udah malam gini tuh gelap banget ya. Nah ini untuk kamar yang kita tempatin, kita langsung istirahat supaya besok paginya bisa langsung siap-siap. Nah ini kita udah jam 5 pagi, jadi Mama dan juga ada Teteh, kita tuh bangunnya udah dari jam 5 pagi ini ya. Dan kita tuh rencananya mau nyari sunrise. Nah sebelumnya ini kita mau ke kamar mandinya dulu. Ini Mama tunjukin kamar mandinya ya. Jadi di sini tuh kamar mandinya tuh ini katanya sih rumahnya Pak RT-nya gitu ya, dari panitianya. Nah di sini tuh ada ruang ganti bilas gitu ya, ada dua kamar mandi untuk bilas aja. Jadi di sini tidak ada WC-nya yang dua ini ya. Satu dan terus ini ada dua. Nah yang satunya lagi ini ada WC-nya. Jadi yang ada WC-nya nih cuma ada satu kamar mandi aja. Tapi ya udah termasuknya lumayan bersih ya. Dan kita tunggu sampai sunrise. Nah ini udah mulai kelihatan mataharinya. Dan ini adalah pemandangan di sekitar dari base campnya. Jadi ini tuh ada empangnya, ada sawah-sawahnya. Pemandangannya cantik banget karena ini tuh daerahnya adalah di kaki Gunung Salak. Suasananya tuh asri banget ya. Jadi ini bener-bener ada di pelosok gitu ya, daerah Bogor. Tapi untuk sinyal di sini masih bagus ya. Mama pakai Telkomsel dan juga pakai Indosat, dua-duanya bagus. Nah, ini udah jam 6, mataharinya juga udah lumayan tinggi. Di sini kita mau sarapan dulu. Dan Mama sama Teteh ini bawa bekal sendiri ya. Jadi kita tuh bawa mie cup gitu ya. Karena kita udah kebiasaan kalau misalnya jalan kemana itu harus bawa bekal sendiri. Tapi untuk yang gak bawa bekal, di sini panitia itu menyediakan ada jualan nasi uduk gitu ya. Harganya tuh 10.000. Jadi masih termasuk terjangkau ya. Nah ini kita tinggal minta airnya aja. Jadi misalnya Sobat Mama mau bawa bekal sendiri, misalnya kayak kita nih bawa mie cup gitu ya, tinggal minta air panasnya aja dibolehin ya. Dan gratis ya, nggak ditarik biaya lagi. Jadi ini kita mau makan dulu. Karena kalau misalnya nggak makan, ini bener-bener bakalan lemes banget sih. Karena nanti tuh kita bakalan ada trekking terlebih dahulu. Oh ya, untuk pendakiannya nanti tuh per orang akan dapet satu botol air mineral ya yang ukurannya 600 ml. Tapi kalau saran dari Mama mendingan kita tuh udah bawa bekal minum juga ya. Dan itu sebaiknya udah dari sebelum kita berangkat ke arah base camp. Karena udah sampai base camp nih kondisinya kayak gini. Jadi nggak deket sama warung-warung ya. Nggak ada tempat jajannya sama sekali. Jadi sebaiknya kita udah siap dari sebelum nyampe ke base camp. Jadi misalnya pas lagi di stasiun Bogor gitu ya, kita udah siap-siapin jajan. Mama juga di sini udah bawa air minum sendiri ya. Jadi nanti kalau misalnya mau mendaki itu kalau bisa sih bawanya jangan cuma satu botol aja karena biasanya sih pasti kurang. Dan ini kita mau makan dulu. Setelah semuanya selesai sarapan, kurang lebih ya jam 7 lebih sedikit lah ya, jam 7 lebih 15-an itu kita udah mulai berangkat. Nah tentu saja di sini kita jangan sampai lupa untuk bawa air minum karena nanti tuh kita bakalan nanjak ya. Nah untuk awal aja ini tuh untuk keluar dari base camp aja tuh udah mulai ada sedikit tanjakan gitu ya. Nah ini jalanannya, jadi di sepanjang video ini Mama bakalan ngasih lihat realitanya kalau misalnya Sobat Mama ada yang mau ikut open trip canyoning juga gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gini nih gitu, jalanan seperti apa sih yang bakalan dilaluin misalnya gitu ya. Jadi jangan di skip-skip videonya karena emang perjalanannya itu menurut Mama yang biasa santai-santai jarang mendaki itu ya agak lumayan juga ya. Oh ya, jadi ini kita tuh bakalan ke Curug Tebing. Jadi di daerah Pamijahan ini kita namanya tuh Curug Tebing.
Dan kalau menurut Mama di Curug Tebing ini cukup aman ya untuk para pemula, karena setelah selesai dari trip ini Mama juga kondisi tubuh masih oke ya termasuknya. Tapi kalau misalnya sobat Mama bener-bener jarang banget olahraga, sebaiknya kalau mau ikut canyoning ini udah prepare dulu nih dari hari-hari sebelumnya ya, kayak orang mau pendakian gitu. Jadi sebaiknya udah ada olahraga tipis-tipis gitu ya untuk persiapan fisiknya. Karena yang baru di awal ini tuh kita belum mulai mendaki ya guys. Jadi ini tuh kita baru mau menuju ke tempat briefingnya. Jadi tempat briefingnya itu nanti tuh ada bumi perkemahan gitu ya. Nah tapi ini jalannya tuh udah mulai nanjak-nanjak kayak gini nih. Dan kemarin itu kan lumayan agak-agak ada gerimis-gerimisnya ya. Jadi jalanannya itu juga agak licin. Nah kurang lebih kayak gini nih guys. Jadi ini untuk naik ya kurang lebih mungkin hampir 1 kiloan gitu ya. Kita harus ada nanjak kayak gini dulu menuju ke bumi perkemahannya. Dan gak usah khawatir, sepanjang perjalanan ini kita juga selalu didampingi ya sama panitianya, sama yang bikin open tripnya ini. Jadi tenang aja karena mereka juga ini udah ada organisasinya ya yang udah terlisensi. Jadi hari ini kita mau kemana Kak? Mau kemana sih? Curug apa namanya? Curug Tebing. Curug Tebing. Kita mau turun tebing atau turun curug. Oke. Yang biasa disebut canyoneering atau canyoning. Canyoning. Yaps. Oke. Let's go. Dan setelah berjalan kurang lebih 15-20 menitan, ini kita udah mau sampai di bukit perkemahannya. Dan lumayan ya, ini aja sampai sini udah capek juga ya, apalagi kita yang belum terbiasa sama naik gunung dan jarang olahraga itu pasti bakalan kerasa banget capeknya. Nah, di sini kita bakalan istirahat dulu, nunggu teman-teman yang lain pada naik dulu ya. Jadi karena kita harus ada briefing terlebih dahulu, jadi memang kita harus menunggu teman-teman yang lain untuk sampai atas dulu. Oh iya, jadi dari biaya yang kita keluarkan untuk ikutin open trip ini itu udah termasuk dengan dokumentasi ya. Jadi nanti tuh udah ada video dan juga ada foto-foto dari mereka. Dan itu video dan foto-fotonya nggak hanya waktu kita lagi canyoningnya aja. Jadi selama kita lagi perjalanan ini pas briefing gitu-gitu juga ada ya. Nah termasuk ini bakalan ada juga nih video briefing dari panitia ya, karena waktu lagi briefing ini kita nggak boleh megang HP karena kan lagi ada permainan-permainan gitu ya, jadi kita harus konsentrasi. Tapi ini seru banget kok, karena yang ikut juga ada macam-macam orang ya, jadi nggak hanya anak-anak muda, bahkan tuh ada yang keluarga juga, ada yang udah berusia mungkin 50 tahun ke atas itu juga ada ya. Jadi wow, ini luar biasa banget ya peminatnya, ternyata dari segala usia ya, anak remaja juga ada loh yang ikut. Nah setelah selesai briefing ini kita mau lanjut jalan lagi ya menuju ke curugnya. Jadi nanti tuh di sini bakalan ketemu 2 pos dulu di awalnya. Jadi menuju pos 1 dan menuju pos 2 ini bakalan ketemu tanjakan seperti ini. Sampingnya tuh kayak langsung jurang gitu ya. Jadi emang harus hati-hati, apalagi kalau habis hujan itu bakalan licin di sini. Dan jangan lupa nanti turunnya kita bakalan ngelewatin jalur ini lagi. Jadi bener-bener harus hati-hati. Dan ini kita udah sampai di pos 1-nya ya. Ini sambil nunggu teman-teman yang lain pada sampai ke sini juga, kita bisa istirahat dulu. Udah pasti di sini bakalan butuh minum banget ya. Jadi ini padahal belum sampai ke curugnya ya. Dan untuk perjalanannya memang nggak semuanya sempat Mama rekam karena jujur aja capek banget juga kalau misalnya sambil nanjak, sambil megang kamera. Jadi ya udah Mama usahain banget ya untuk ngevideoin sebisa mungkin ya, untuk memperlihatkan kira-kira realitanya itu gimana sih sebelum ke canyoningnya gitu ya. Dan ini kita jalan lagi menuju ke pos yang kedua. Jadi menuju ke pos kedua ini jalanannya juga masih nanjak ya, masih nanjak gitu. Tapi di sini memang udah bagus ya, tanjakannya tuh udah rapih gitu, udah ada tangga-tangganya gini ya, jadi udah ada treknya lah, jadi kita nggak bakalan nyasar-nyasar gitu. Dan ini kita udah sampai di pos yang kedua. Di pos kedua kita masih bisa beristirahat dulu, dan ini alhamdulillah setelah melalui pos kedua, untuk jalur yang selanjutnya itu akan lebih banyak turunannya, walaupun tetap ada tanjakannya tapi bakalan lebih banyak turunannya.
Kalau dirangkumin di video ini kesannya kayak gitu doang ya nanjaknya, tapi padahal kalau misalnya dilakuin, aduh bener-bener deh. Untuk yang masih jarang nanjak gunung mah ini berasa banget sih. Nah ini kita lanjut jalan lagi ya menuju ke curugnya. Dari sini masih ada mungkin 1 kiloan lagi kali ya perjalanannya ya. Tapi setelah kita melalui tanjakan dan nanti beberapa turunan, nanti kita bakalan ketemu sama pemandangan yang super cakep. Dan makin deket sama curugnya nanti tuh bakalan mulai kedengeran suara air terjunnya. Jadi Masya Allah banget sih sebenarnya. Bakalan kerasa banget itu lagi di alam banget gitu. Cantik banget sebenarnya pemandangan dan juga suasananya. Dan jangan lupa juga untuk sobat mama yang sekiranya punya penyakit tertentu itu untuk bawa obat-obatan sendiri ya. Misalnya kayaknya tuh sering kumat mahnya gitu ya. Itu sebisa mungkin juga udah siap bawa obat sendiri-sendiri. Karena sebenarnya dari panitia juga emang nggak menyediakan obat gitu ya. Jadi memang dari kitanya juga harus udah prepare sendiri. Nah kayak gini ya, ini udah mulai ada turunan-turunan dan di sini juga udah mulai nanti tuh ada kedengeran suara-suara dari air terjunnya. Cuma memang dari sini masih lumayan agak jauh lagi turunnya ya. Dan di jalur ini itu tuh kita udah mulai deket sama sungai-sungai. Jadi memang di sini banyak bebatuan kayak gini ya. Jadi banyak batu-batuan, terus juga ada aliran-aliran air gitu ya. Dan jalannya tuh memang jadi lebih licin dibandingkan yang di bagian atas tadi. Jadi memang harus hati-hati banget jalannya ya. Apalagi pas pulangnya, karena nanti pas pulangnya tuh juga mama agak gerimis gitu. Jadi memang licin, jadi memang harus pelan-pelan aja. Nah ini dia guys, kita udah sampai di sungai-sungainya ya. Masya Allah ini jujur cantik banget. Kayak pengen banget foto-foto di sini saking bagusnya ya. Tapi kita juga mau ngejar waktu supaya segera sampai ke tempat canyoningnya. Jadi supaya kita tuh cepet nyampe ke curugnya. Karena canyoning ini butuh waktu ya. Nanti di atas tuh kita ada briefing lagi untuk proses canyoningnya tuh akan seperti apa. Dan nanti kan akan turun satu-satu ya. Dan itu butuh waktu. Jadi wah emang kita harus segera sampai ke atas. Jadi kita nggak sempet banyak foto-foto. Sebenarnya nggak apa-apa aja sih misalnya mau foto-foto. Cuma ya resikonya jadinya agak lebih lambat ya nyampe ke atasnya. Dan nanti bisa jadi antriannya di sela sama yang lain gitu. Karena udah kelamaan pada foto-foto di bawah. Jadi ini kita mah mau cepet aja. Jadi kita langsung lanjut aja dulu jalannya sambil menikmati pemandangan yang cantik banget. Oh iya, mama juga menyarankan sebaiknya sih bawa jas hujan ya. Karena walaupun di sini nggak hujan, tapi setelah kita canyoning itu tuh dingin banget. Jadi ada baiknya sih misalnya bawa jas hujan itu lumayan juga dipakai kayak sebagai jaket gitu ya. Takutnya misalnya menggigil terus nanti hipotermi kan malah gawat juga ya. Walaupun nanti di atas itu kita juga disediakan minuman-minuman hangat ya kayak teh, kopi, susu dan juga nanti tuh ada mie cup juga. Jadi tetap ada untuk penghangat. Cuma ya tetap aja sih kalau menurut mama untuk jaga-jaga nggak apa-apa banget misalnya bawa jas hujan atau bawa jaket lebihan gitu ya. Dan jangan lupa juga bawa alas kaki lebih. Dan kalau kesini karena jalanannya kayak gini ya, jadi jangan pakai sendal ya. Kalau bisa sih tetap pakai mungkin sendalnya kalau sendal gunung atau pakai sepatu gitu ya supaya lebih aman gitu ya dari licin. Dan setelah berjalan kurang lebih 1,5 jam ya dari tempat briefing tadi, alhamdulillah ini kita udah sampai di curugnya. Nah ini dia guys, namanya Curug Tebing ya, ada di daerah Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah ini nanti tempat kita akan melakukan canyoning. Jadi di sini nih kita bakal turunnya itu ya yang pakai tali-talinya, dan kita akan mulainya tentunya dari atas. Jadi ini kita masih nanjak lagi, tapi nanjaknya nggak banyak ya. Cuma ini memang agak curam ya, karena emang udah perlu naik ke atas curugnya gitu. Jadi kalau udah sampai di atas ini udah nggak ada sinyal ya guys. Jadi kalau udah sampai atas sini udah nggak sempet lagi ya mau ngabar-ngabarin orang tua atau ngabar-ngabarin siapa aja nih, udah susah di sini ya. Jadi kita udah konsentrasi aja sama persiapan untuk canyoningnya. Nah ini adalah tempat kita istirahatnya ya. Jadi ini ada alat-alat yang bakalan kita pakai, termasuk nanti alas kaki kita juga ada dapat dari sini.
Dan ini adalah wajah-wajah kelelahan kita setelah tadi trekking. Jadi ini kita mau istirahat dulu, dan sebelum kita mulai canyoningnya, ini kita mau minum air hangatnya dulu ya. Jadi dari tempat duduk yang tadi, ini kita naik sedikit lagi. Di sini tuh ada kayak tempat ada mie cup, kopi, susu, gula, teh gitu ada ya di sini. Cuma ini kita memutuskan untuk minum susunya dulu aja ya, ngopi-ngopi gitu ya, ngeteh. Nanti untuk yang mie cupnya kita rencananya tuh buat nanti pas habis selesai dari canyoningnya aja, supaya nanti kalau misalnya biasanya kan kalau habis aktivitas berat bakalan lapar tuh. Dan ini semuanya gratis ya guys, karena ini tuh bagian dari fasilitas yang udah kita bayarkan ya untuk ikut open trip ini. Di sini mama pesennya tuh susu jahe supaya hangat gitu ya, karena di atas ini juga lumayan dingin. Apalagi pas kita udah mulai buka alas kaki ya, belum pakai alas kaki canyoningnya. Dan kita nih bisa minum sambil menikmati pemandangan sungai cantik banget kayak gini ya, Masya Allah. Jadi ini tuh definisi nyusu with a view ya gitu. Bagus banget pemandangannya guys, serius deh. Pengen banget main air, cuma takut masuk angin ya. Jadi ya udah kita menahan diri dulu aja. Oke, ini kita lanjut, ada briefing yang kedua ya. Ini briefingnya dijelasin langsung bagaimana nanti caranya kita melakukan canyoning secara tekniknya gitu ya. Bener-bener diajarin. Nanti tenang aja, waktu kita melakukan canyoning juga kita akan didampingi sama mereka. Jadi sama panitianya gitu ya. Jadi insya Allah semuanya tuh aman. Dan seneng banget juga di sini tuh kita banyak ketemu sama teman-teman baru ya, terutama teman-teman yang sekamar waktu di base camp ya. Nah ini kita mau foto dulu. Alamat depannya lagi duduk. Cendari Bogor. Jangan takut. Nah di sini kita tuh dikasih 3 kali kesempatan untuk canyoning untuk masing-masing orangnya. Tapi misalnya kita merasa 1 kali udah cukup ya nggak masalah ya. Tapi kita tuh dapet 3 kali kesempatan. Jadi misalnya yang pertama masih belum puas nih dengan foto ataupun videonya, kayak masih penasaran, rasa masih gagal, itu masih bisa diulang lagi gitu ya. Nah ini kita udah saatnya persiapan menggunakan alat-alat pengamannya. Udah mulai deg-degan banget, dan memang mama tuh waktu sebelum kesini juga nggak cari-cari tahu dulu nanti tuh bakal kayak gimana waktu lagi proses canyoningnya. Jadi bener-bener waktu ngeliatin orang-orang yang udah pada mulai turun duluan, itu mama tuh kayak kaget gitu. Wah ternyata di kayak giniin gitu ya. Nanti sobat mama bisa lihat ya dari video ini. Nah jadi ini adalah yang dari teman sekamar kita nih. Yang pertama ini dia udah mulai turun duluan. Ini kita absennya udah di pertengahan ya guys. Jadi yang awal-awal udah pada turun di bawah. Nah kayak gini nih kurang lebih ya untuk proses turunnya. Dan ini beneran licin banget. Jadi mungkin banget untuk pada jatuh-jatuh ya. Termasuk mama tuh juga nantinya bakalan ada jatuh-jatuhnya juga. Nah ini untuk yang kedua, ini teman sekamar kita juga. Nah jadi tuh nanti di sini ada 2 jalur gitu ya. Jadi tadi yang di sebelah kanan, nah ini yang di sebelah kiri. Kalau misalnya ditanya mana yang lebih gampang, jalurnya kayaknya sih sama aja ya semuanya. Ya udahlah ya, apalagi kita baru pertama kali gitu ya. Nah ini ada teman sekamar kita juga nih, dia udah mau turun. Nanti setelah mereka, baru setelah lewat beberapa orang lagi, itu teteh dan mama yang bakalan main gitu. Aduh sebenarnya deg-degan banget ya, ini udah semakin mendekati waktu canyoningnya. Dan ini kan debit airnya besar ya, jadi suaranya itu bener-bener lebih banyak suara airnya dibandingkan suara orang-orang. Jadi nanti panitianya ini juga bakalan teriak-teriak ngomongnya ke kita. Tapi itu bukannya mereka kayak marah gitu ya, tapi emang mereka harus kencang ngomongnya, karena kalau enggak tuh susah banget kedengerannya. Dan jujur mama juga untuk ngedengerin panitianya ngomong tuh susah banget. Nah ini udah giliran mama. Wah ini sobat mama bisa lihat ya realitanya di lapangan tuh seperti apa.
Oke, sip. Dan setelah Mama dan Teteh udah selesai mainnya, itu kita ngerasa kayak bener-bener jiwanya terguncang banget ya, apalagi waktu lagi digoyang-goyanginnya itu. Jadi setelah selesai itu tuh kita langsung menghangatkan diri ya dengan makan mie cup, terus juga minum teh hangat. Dan begitu selesai kita memutuskan untuk kayaknya kita nggak akan nyoba untuk yang kedua kali, apalagi ketiga kalinya. Jadi begitu selesai makan, minum teh, kita langsung izin sama panitianya untuk balik duluan turun. Jadi ini akhirnya kita adalah 2 orang yang setelah main canyoning langsung turun duluan gitu ya. Saking kita udah kayaknya kita nggak bakalan sanggup gitu ya untuk mengulang kembali gitu. Jadi akhirnya ya udah bye-bye Curug Tebing. Kita terima kasih banget karena udah selesai canyoning dan sekarang kita mau balik dulu ke bawah. Dan untuk balik ke bawahnya akhirnya kita juga ada kesempatan ya untuk foto-foto di bagian apa yang tadi pemandangannya bagus itu ya, sungai-sungainya itu. Tapi jujur aja sepanjang perjalanan kita foto-fotonya juga ya udah seadanya aja pakai kamera, kayak udah males banget untuk ngeluarin HP, tripod dan lain-lain. Jadi ya udahlah, yang penting kita ada dokumentasinya. Saking kita tuh udah capek banget juga kakinya dan masih agak syok juga ya. Jadi dalam bayangan kita nih pengen cepat-cepat nyampe bawah. Dan pas perjalanan ini juga kita tuh ada gerimisnya ya, ini hujan gitu, jadi jalanannya juga licin. Jadi bener-bener harus hati-hati, apalagi pas lagi yang turunan-turunan itu ya, karena nanti pas pulangnya ini kan ada banyak banget turunan ya, dan itu licin banget, jadi memang harus pelan-pelan banget. Untuk hasil foto-fotonya nanti Mama share di akhir video ya, jadi jangan di skip biar bisa lihat nih hasil-hasil fotonya. Karena kalau menurut Mama untuk hasil fotonya tuh juga bagus-bagus banget ya. Sebenarnya Mama tuh udah pesimis juga gitu ya, karena kita cuma 1 kali canyoning gitu, nggak mengulang, dan ya udah mengandalkan hasil yang tadi aja yang pertama itu gitu kan. Tapi ternyata hasil fotonya juga bagus-bagus kok, alhamdulillah ya, panitianya jago banget untuk mendokumentasikan gitu ya. Padahal kita udah rasanya udah kayak nyawa melayang banget lah waktu digoyang-goyangin itu ya. Nah ini kita udah semakin deket nih sama bumi perkemahannya. Kita juga pengen turun duluan supaya nanti tuh di bawah kita bisa siap-siap mandi duluan, dan nantinya harapannya bisa pulang duluan juga gitu ya. Nanti untuk pulangnya tenang aja, kita tuh bakal dianterin lagi sama panitianya ke stasiun Bogor lagi gitu ya. Tapi tentunya nanti nunggu barengan ya sampai mobilnya full sekitar 7 orang, baru nanti kita bakalan dianterin pulang gitu. Dan gak usah khawatir, ini tuh kita dapat makan siang juga. Jadi selain tadi di atas kita dapat mie cup, nanti di bawah ini kita juga dapat makan siang ya. Nah ini kita udah sampai nih di bumi perkemahannya gitu ya. Ini kita nyampe di bumi perkemahan ini tuh udah jam 12 lebih ya. Mungkin udah sekitar jam setengah 1 siang gitu ya. Gak kebayang sih kalau ada yang kloter 2 dan selanjutnya tuh selesainya bakalan jam berapa gitu ya. Karena bener-bener tadi aja kita turun ini aja udah jam 12 lebih gitu loh. Dan ini kita udah semakin dekat sama base camp gitu ya. Ini Mama jujur aja nggak berani ngevideoin sambil turun dari tangganya ya, karena licin banget, jadi cuma di videoin sedikit-sedikit aja. Nah ini kita udah sampai di bagian bawah lagi ya, tinggal jalan sedikit lagi, nanti kita bakalan sampai ke base camp, jadi ke rumah yang tadi kita nginep ya. Untuk barang-barang juga alhamdulillah sih aman-aman aja ya. Tapi kalau barang-barang penting kayak uang, terus ada misalnya ada perhiasan, itu mendingan kita bawa aja pas tadi trekking. Dan kalau kayak baju dan lain-lain kita tetap taruh di base camp, dan itu tuh dikunci ya. Jadi alhamdulillah sih aman-aman aja ya, gak ada barang-barang yang hilang. Nah ini alhamdulillah ya, akhirnya kita udah bener-bener deket sama base campnya. Dan setelah ini kita langsung gantian mandi untuk bersih-bersih, supaya nanti kalau misalnya teman-teman yang lain udah pada datang, kita juga udah cantik sendiri gitu ya, udah datang udah rapi duluan. Jadi biar semakin cepat juga untuk pulangnya gitu. Nah setelah kita mandi, nanti kita mau makan siang. Nah ini adalah base camp kita ya, udah nyampe di kamar lagi, gantian mandi untuk bersih
bersih-bersih, dan setelah kita selesai bersih-bersih ini kita mau makan siang. Nah, makan siangnya itu di rumah ini ya, tadi rumah Bu RT katanya mah ya gitu ya. Kita langsung makan, dan ini kita alhamdulillah dapat makan siangnya itu makan nasi. Karena untuk mama dan teteh kan dari pagi udah makan mie ya, terus pas di atas juga makan mie, jadi rasanya ini ketemu nasi alhamdulillah banget gitu ya. Dan setelah ini kita udah selesai kegiatannya, jadi bener-bener setelah ini tuh mama udah tinggal nungguin barengan untuk yang mau bareng-bareng ke stasiun Bogor lagi gitu ya. Tenang aja, diantar sama panitianya, jadi nggak usah khawatir. Dan gimana nih kalau menurut sobat mama, kira-kira seru apa enggak? Kira-kira mau juga nggak nih nyobain canyoning? Kalau menurut mama sih alhamdulillah seru ya, cuma untuk nyobain lagi kayaknya nggak dulu deh, masih belum sekuat itu nyalinya ya, agak-agak menakutkan. Nah, setelah ini nanti mama bakal nge-spill juga untuk foto-fotonya ya yang dari panitia, karena menurut mama foto-fotonya itu juga bagus-bagus ya. Dan kalau menurut mama untuk dari Canyoning Bogor, tim mereka ini juga oke banget gitu ya, bener-bener sangat luar biasa ya pelayanannya, dan merekanya juga baik-baik banget. Jadi kalau menurut mama sih recommended banget, dan karena curugnya juga menurut mama masih aman banget untuk pemula, ini nggak yang parah banget gitu ya untuk si air terjunnya, jadi masih aman banget. Nah, ini adalah foto-fotonya. Kalau mama pribadi sih puas banget ya sama hasil foto-foto dan juga video-videonya. Dan nanti tuh mereka bakalan ngirim fotonya itu di dalam folder G Drive gitu ya, nanti bakal dikasih H+2 setelah acara canyoningnya. Oke guys, sekian dulu video dari mama kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.